Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan tentang sistem akuntansi pemerintahan desa. Seperti kita ketahui bahwa di minggu kemarin kita sudah berbicara tentang yang namanya sistem akuntansi pemerintah pusat, lalu juga bicara tentang kebijakan juga akuntansi pemerintah pusat. Sekarang ini kita bicara tentang sistem akuntansi pemerintah desa, di mana ada sistem akuntansi pemerintah, sistem akuntansi pendapatan, sistem akuntansi beban dan belanja, transfer, pembiayaan, kas dan setara kas, serta piutang. Tidak hanya itu saja, bahwa kita akan juga mempelajari tentang sistem akuntansi persediaan, investasi, aset tetap, penyusutan, dana cadangan, aset lainnya, dan kewajiban. Kita juga akan mempelajari tentang koreksi tentang kesalahan, lalu juga tentang laporan konsolidasi dan akuntansi satuan kerja pemerintah daerah dan kaitannya dengan PPKD. Untuk bahasan kali ini kita akan bicara tentang sistem akuntansi pemerintah daerah secara pendahuluan saja, di mana kita bicara bahwa sistem akuntansi pemerintahan itu adalah merupakan sebagai instrumen operasional dari prinsip akuntansi dari pemerintah daerah, di mana nantinya satuan akuntansi pemerintah di daerah tersebut akan melakukan proses dari akuntansi dari mulai mengidentifikasi transaksi keuangan, menjurnal, lalu ke posting ke dalam buku besar, menyusun raca, sampai dengan melakukan yang namanya penyusunan kertas kerja konsolidasi. Diakhiri dengan yang namanya penyusunan laporan keuangan. Di mana Anda perhatikan bahwa di dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, kita akan melihat mengidentifikasi yang namanya prosedur, menetapkan pihak-pihak yang terkait, menentukan dokumen yang terkait juga, menentukan jurnal standar, dan menuangkan dalam langkah-langkah teknik. Hal ini kalau Anda sudah belajar yang namanya sistem akuntansi di Karangan Mulyadi, mungkin ini sedikitnya Anda punya gambaran ya berkaitan dengan sistem akuntansi secara konvensional. Kita bicara dulu tentang langkah awal, itu adalah seringkali kita bicara tentang pendapatan. Di dalam sistem akuntansi pendapatan, ini dasarnya adalah peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, yang mana kita tahu bahwa pendapatan itu adalah pendapatan yang berkaitan dengan laporan operasi yang bermuara ke laporan operasi, lalu juga berkaitan dengan pendapatan laporan realisasi anggaran. Kalau pendapatan dari laporan operasi adalah hak pemerintah daerah yang mengakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan pendapatan dari sudut pandang laporan realisasi anggaran adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran, di mana itu adalah menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Nah, hal ini yang dikategorikan dengan yang namanya pendapatan itu ada 3 sumber, yaitu ada pendapatan asli daerah, ada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, maupun juga mungkin kita dari pemerintah kota dan kabupaten, lalu ada dari pendapatan daerah yang lainnya. Nah, lebihnya itu. Nah, dalam menjalankan aktivitasnya di dalam sistem akuntansi pendapatan, itu pihak-pihak yang terkait yaitu adalah pejabat penata usahaan keuangan SKPD, ya, lalu bendahara penerimaan SKPD dan PA dan KPA atau KPA. Lalu dalam menjalankan sistem akuntansi pendapatan ini ada dokumen yang digunakan, yaitu adalah dalam hal ini kalau kita bicara tentang pendapatan asli daerah, kita bicara tentang pajak daerah, retribusi, hasil pengolahan kekayaan daerah, dan PAD yang sahnya. Dokumennya adalah SKP daerah dan SKR daerah, ya, atau STS dan dokumen yang dipersamakan.
Lalu setelah kita bicara tentang ini adalah kaitannya dengan jurnal. Jurnal ini adalah kaitannya suatu peristiwa yang terjadi, yang dimana pengakuan yang pertama yaitu adalah pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu. Contoh misalnya kita mengakui adanya hal yang berkaitan dengan pajak berkaitan dengan pembangun yang namanya PBB, pajak bumi dan bangunan, di mana kita bisa mengakui di awal dari hasil inventarisir itu. Datanya dari mana? Datanya ya dari tahun yang sebelumnya. Oke, terima kasih. Dan jurnalnya kita ketahui yaitu adalah kalau kita mengakuinya di tanggal berapa, nomor buktinya apa, nomor rekeningnya apa, maka kita akui sebagai piutang pajak PBB dan pendapatan pajak PBB. Lalu yang kedua, peristiwa yang terjadi yaitu adalah pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan tersendiri oleh wajib pajak atau slab assessment. Ini kaitannya dengan yang namanya PPh pasal 21, di mana pada saat kita bicara tentang hal ini, kita akan mendapatkan bahwa seringkali pajak PPh pasal 21 itu membayar secara cicilan. Dan maka otomatis dia itu akan menyetorkan tiap bulannya, dan sebenarnya ada pihak ketiga yang membantu dalam hal ini, ada pihak yang melakukan pemberian kerja. Pada saat tiap bulan itu menerima, pemerintah pusat itu menerima pemerintah daerah itu mendapat menerima setoran dari yang memotong pajak, maka dia itu akan menerima mencatatnya sebagai kas di bendahara penerimaan, namanya pendapatan pajak. Oke. Ya, berikutnya di poin ketiga adalah pengakuan pendapatan pajak yang pendapatannya dilakukan dibuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depannya. Nah, di sini bisa saja ya kaitannya dengan yang namanya kita bicara tentang PPh pasal 21 secara keseluruhan gitu dalam 1 tahun yang seringkali dilakukan proses penyisihan, maka boleh saja kita mengakui sebagai kas di bendahara penerimaan, lawannya pendapatan diterima di muka. Nah, itu yang kurang lebihnya berkaitan dengan hal tersebut. Lalu berikutnya poin keempat adalah pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri, ya, oleh wajib pajak slab assessment dengan pembayaran di muka, nantinya melakukan perhitungan di beberapa periode ke depan. Boleh saja ini dikaitannya dengan PPh pasal 21. Pencatatannya hampir sama dengan yang tadi kita bicara. Kas di bendahara penerimaan dan pendapatan diterima di muka. Itu yang berujung pada LO. Sedangkan jurnal yang bermuara ke laporan realisasi anggaran adalah perubahan sal dan pendapatan pajaknya. Ya, misalnya PPh pasal 21 atau PBB. Terima kasih. Assalamualaikum.